Oke, selamat malam semua. Hari ini kita start dengan belajar fisika ya, karena kemarin kan udah kalkulus. Nah, jadi oke, untuk materi kalkulus kita hari ini itu kita akan belajar terkait dengan em, gerakan ini ya, apa namanya? Gerak peluru. Nah, jadi kan kita udah mempelajari nih terkait kalau misalkan gerakannya itu dia itu secara lurus doang, jadi satu dimensi kan, geraknya cuma ke kanan atau ke kiri. Nah, kita coba sekarang memperluas pandangan kita tuh dengan mempelajari gerak dua dimensi. Contohnya tuh apa sih? Biasanya gerak yang benda yang dilempar ke atas. Jadi kalau kalian ngelempar bola, ya, ngelempar bola tuh kan kayak pasti kan nggak mungkin dia tuh bakal naik terus. Pasti akan ada turunnya gitu ya. Nah, dia bisa tidak tegak ke atas gitu. Sedangkan serta gerak dengan percikan kembang api. Nah, kita coba bahas dulu untuk yang gerak peluru. Ya, contoh gerak peluru apa tuh? Contohnya dia itu gerakan kembang api. Nah, sekarang ini, kalau kita masuk ke dalam gerakan dua dimensi, maka penggunaan satu koordinat saja tuh nggak cukup. Ya, posisi benda baru terdefinisi secara lengkap kita menggunakan dua buah koordinat posisi. Jadi di sini kita bisa gunakan namanya koordinat, ya. Hmm. Nah, ini X, ini Y. Biasanya gerak bendanya akan begini, gitu. Nanti dia ini ngebentuk sudut berapa nih? Misalnya kayak theta gitu ya, kita sebutnya. Kita sebut sudut theta ini sudut antara apa lemparan dengan si um, datarnya ini atau kita sebut dengan tanahnya. Nah, jadi kita pilih sumbu X secara horizontal dan sumbu Y adalah vertikal. Nih, contoh apa nih? Salah satu gerakan dua dimensi paling populer adalah gerakan peluru. Peluru yang ditembakkan dengan kecepatan awal membentuk sudut elevasi tertentu terhadap sumbu datar. Akan mengambil lintasan seperti gambar seperti ini tuh. Jadi kan kalau tembakan gini ya, dia itu nanti ya antara si peluru tembakan dengan lokasi jatuh, itu tuh dia bakal membentuk suatu sudut theta. Nah, jadi kan kalau kalian lihat nih ya, secara vektor itu si Venno itu nggak bergerak secara ke atas doang atau ke kanan doang. Dia ada bergerak ke kanan dan juga bergerak ke atas. Itu. Cuman kan yang namanya kalau kalian nembak sesuatu, contoh nembak bola atau nembak peluru atau apapun, pasti nggak mungkin kan kalau kalian melempar ke atas, dia nggak mungkin bakal ke atas terus, pasti akan ada satu saat dia tuh nanti bakal bergerak ke bawah. Nanti untuk arah balikannya tuh seperti ini vektornya, jadi kan ke bawah, ke kanan sama ya berarti nanti arah geraknya ya ke tenggara. Mungkin sampai di sini dulu ada yang mau ditanyain. Kalau belum, aku lanjut dulu ya. Nah, lihat di sini kalau benda bergerak tuh apa benda mendapatkan percepatan gravitasi dalam arti vertikal ke bawah. Makanya kan dia itu nanti kalau misalnya kalian bergerak ke atas tuh bakal berhenti di satu titik tersebut. Tidak ada percepatan dalam arah horizontal, jadi kayak maksudnya percepatannya tuh konstan, kecepatannya konstan. Nah, dari sini tuh kita bisa nulis apa nih? Tuh, percepatannya apa? Min G vektor J. Vektor J itu berarti kan dia vertikal. Kalau yang I itu berarti dia vektornya horizontal.
Nah, udah gitu, kalian ada yang tahu nggak kenapa kecepatannya tuh jadi kayak gini nih? Ini kan misalkan nih ya, aku punya suatu vektor. Oke, misalkan dia arah geraknya seperti ini X, ini theta, ini Y. Kenapa si V0-nya tuh kayak gini? Arah gerak V0-nya ke sini nih, misalnya. Ini V0. Vektor 0 awalnya tuh kenapa bisa jadi kayak gini gitu? Anyone who wants to try? Oke, kalau gitu aku coba jelasin ya. Nah, vektor 0, kalian tahu kan di sini tuh dia bergeraknya kan secara horizontal tuh kan V0 X, ya. Kalau yang ke atas kan berarti V0 Y ya. Nah, di sini kita lihat kan V0 X itu dia kalau misalnya kalian ngebentuk segitiga siku-siku kan kelihatan nih ya. Dia itu di samping sudut kan garis V0 X. Maka dari itu kenapa dia itu V0 X itu adalah V0 cos theta. Sedangkan untuk V0 Y karena dia kan berada di depan nih. Ini V0 Y ya. Itu kenapa dia V0 sin theta gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Belum, oke. Aku coba lanjut dulu. Nah, ini V0. Nah, kecepatan gerak percepatan konstan, maka kecepatan benda tiap saat memenuhi persamaan seperti berikut nih ya. Jadi di sini kita substitusiin untuk V0 sama akali T. Akal di delta T kan untuk rumus dari kecepatan kan V0 tambah akal di delta T. Ya, makanya nanti dapatnya seperti ini gitu persamaannya. Terus untuk posisi benda kan yaitu apa S sama dengan yang udah kalian tahu itu adalah S sama dengan V0 T tambah setengah A T kuadrat gitu. Cuma kan di sini dalam kasus ini kan delta S, berarti delta T sama ini delta T gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya, hubungan Vx dan Vy-nya tuh apa. Sama di sini untuk komponen-komponen X dan Y itu seperti apa gitu. Oke, coba kita cari dulu soal ya untuk biar tak ini. Mungkin kita sambil cari soal dulu ya. Hmm,
Hmm, aku izin stop share dulu, terus aku sharing screen ya. Nah, ini coba. Kita pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Ada yang mau mencoba? Nah, sebenarnya sekalian cara ngejelasin cara ngejawabnya. Biasain kalau kalian untuk menuliskan fisika ini, menjawab fisika, itu selalu tulisin apa yang diketahui. Barangkali Virgi mau coba bantu aku Boleh, Kak. diketahui apa coba? Berarti via Iya, V mobil kan. V mobil kan berapa? 20 meter per second. Ya, oke. V mobil, bentar ya. Kita tulis dulu. V mobil itu konstan 20 meter per second, ya. Terus jarak ya, Kak? Ya, CS jarak kan. Jaraknya kan berapa? lima- 500 meter. 500 meter. Terus alfa 45 derajat Hmm. Nah, jadi kan di sini apa kita sama gravitasi. ya gravitasi 10 kan, 10 meter per second kuadrat. Oke. Di sini berarti kita bisa cari apa nih? Em, hmm. Nah, di sini kita bisa cari apa nih? Kan kan ibarat kata gini ya. Berarti mobil pada saat si Meriam itu ditembakin, mobilnya udah menempuh jarak apa? Bentar ya. Jadi dia itu udah menempuh jarak mobilnya udah menempuh jarak sejauh 500 meter kan selisihnya dari sini kan. Oke. Berarti gimana nih coba idenya? Kita cari apa dulu ya? Bentar. Coba nih Virgi, cari apa dulu nih? Hmm. Hmm. Coba berarti kan gini, ya. Em, bentar ya. Coba dari Virgi gimana? Ada ide? Atau Fiona barangkali? Belum, Pak. Belum ada ide. Hmm. Dari waktunya Cari waktunya.
Boleh kita coba gimana? Sebelum itu, saya pengen nanya bentar dong. Iya, boleh. Ini kan 500, kalau gitu dari sini ke sini juga 500 ya, Kak? Enggak selalu, belum tentu. Oh, nggak Itu selalu ya? 500. Nggak bisa kita asumsiin sama dong. Oh, oke. Oh ya, Kak, sekalian nanya lagi dong, Kak. Misalnya Ya. dari ini ke titik tertingginya, misalnya 10 detik. Dari Hmm. titik tertingginya ke sini belum tentu 10 detik ya? Kalau misalkan itu titik dia ke puncak sampai harusnya bisa dua kalinya. Oh, berarti sama ya? Iya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Hmm. Bentar ya, berarti gimana nih? Coba berarti kan 0 sama dengan V 0 Y kali T dikurang setengah kali 10 kali T kuadrat kan. Nah, sekarang kita dicarinya apa nih? V 0 kali sin theta kali T dikurangin 5 T kuadrat kan. Dia itu dapat dari apa? Ini kan kenapa 0? Karena kan maksudnya dia itu nanti akan kembali lagi ke ini kan, ke tanah kan. Nah, berarti setelah itu ini V 0 sin berapa? 45 derajat kan kali T dikurangin 5 T kuadrat. Nah, udah gitu em, gimana nih kita cari? Berarti kan sin 45 berapa nih? Setengah akar 2, Kak. Oke, akar 2 per 2 benar. Ini 5 T kuadrat. Dah, kita dapat skip dulu sampai di sini ya. Bentar. Oke, ntar aku coba jelasin dulu dari konsep awalnya ya. Nih, kalau kalian misalnya kayak masih, aku udah mulai dapat clue-nya nih di sini. Ya, untuk fisika ini ya, yang ini. Untuk soal ini, ya, berarti jarak si X, jarak tempuh X itu berarti jarak tempuh si peluru meriam ini, jarak tempuh meriam ini berarti misalkan di sini adalah X, oke? Ini jarak mobilnya tuh bergerak sejauh X. Berarti jarak tempuh meriamnya berapa? 20 T. Jarak tempuh meriamnya 20 T, ya benar. Nah, 20 T tambah berapa? Kan dia ini udah menempuh si mobilnya menempuh jarak sejauh berapa nih? Jarak tempuh meriamnya. Berarti kan biar Oh, jarak tempuh meriamnya kena kan gimana nih? tambah 500. Tambah 500 benar. Ini jarak tempuh si meriamnya. Terus udah gitu jarak tempuh meriam ini dari sumbu X. Kalau jarak kalau misalkan untuk ini sumbu X, kalau yang ini berarti posisi meriam di sumbu Y. Sumbu Y itu adalah berapa, Fiona?
Sumbu Y berarti 10 akar 2T ya. Ya. Bukan. Sumbu Y kan di sini kan? Dia pengennya Oh, kan kita di sini. 0. 0. No, benar. Nah, berarti kalau begitu, coba gantian. Oke, sekarang Virgi. Virgi, kita udah mulai dapat idenya nih. Berarti 20T tambah 500 itu gimana? Sama dengan apa? Coba ini apa nih? 20T tambah 500 itu Sama apa? dengan Apa? 0, Kak. Enggak dong, enggak sama dengan 0 dong. Dia jarak tempuh sumber yang dari sumbu X. Berarti kalau kalau misalnya kita mau mencari jarak nih, hubungannya kecepatan sama waktu. Berarti apa? Apa nih coba? Kecepatan dikali waktu. Ya, Kecepatan dikali kecepatan. waktu. Kecepatan kali waktu. Kecepatannya sumbu X, sumbu Y. Sumbu X Ya, berarti apa? V0 X kali kali apa? kali cos. Kali T dong. Kali waktu. Nah, V0 X-nya tuh apa? Berarti V0 X-nya tadi apa? V0 kali V0 kali cos. heeh, 45 kan? Sama kali Alpha T. kali Ya, ya, berarti V0 kali berapa? Cos 45? akar 2/2. Mm-mm. Oke, kita keep dulu ya. V0. Jadi, akar 2/2 kali V0 kali T itu sama dengan 20T tambah 500. Antepin dulu. Ya. Sekarang kita cari kalau misalkan dia itu based on sumbu Y, posisi di sumbu Y. Berarti apa? Posisi sumbu Y, Virgi, Tadi itu 0, Kak. ya 0 sama dengan, atau mungkin coba gantian sama ini deh, gantian sama Jemima, belum ini. Aku belum mau dengar suara Jemima. Berarti V0Y kali T gitu Ya, kan? Veno Y-nya berapa? Veno Y itu apa? 0. Maksudnya V0 kali sin gitu. Sin 45 kali T, terus apa? Sama dengan V0 kali setengah per menit. Enggak kan 0 sama dengan Veno Y kali T. Terus emang kalau kalau yang sumbu Y dia itu GLB. Enggak, gerak vertikal. Vertikal berarti ada apa? Ada hubungannya sama apa? Gravitasi. Berarti apa kalau kalau buat nyari ininya, posisinya? Uh, Minus kan? Min minus apa? Gravitasi. Min GT. Min G apa? GT. GT apa? Kuadrat. GT kuadrat kali berapa? Setengah. Ya, benar. Ini ya. Sekarang kita masukin kan? Berarti V0-nya kan kita masih cari. Sin 45 berapa? Akar 2/2. Akar 2/2 ya. Kali dikurangin setengah kali 10. Kuadrat. ya. Berarti kan apa kita punya nih? 5T kuadrat sama dengan V0 kali akar 2/2 kali T kan? Benar? Iya.
Ini bisa substitusi nggak? Ini sama ini. Sama nggak? Iya, sama. Berarti bisa kan 5T kuadrat sama dengan 20T ditambah 500. Benar? Benar. Bagi 2, bagi 5 berarti T kuadrat sama dengan 4T min plus 100 kan? Iya. T kuadrat min 4T min 100 sama dengan 0. Dapat T-nya berapa ini? Bentar ya, berarti. Atau enggak, deh, jangan nih. Bentar. Jangan-jangan dijadiin persamaan kuadrat. Susah, 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 susah. Sorry, sorry. Ini langsung kita coret aja lah kalau gitu. Ini bisa langsung coret aja kan? Bisa, bisa. Ini bisa langsung coret kayaknya. Berarti V0 itu sama dengan apa? Akar 2/2. Aku kok akar 2/2. Maksudnya? Ini V0 kalau 5T sama dengan V0 per apa kali akar 2/2 berarti V0-nya sama dengan 5T dikali 2 per akar 2. ya berarti 5 akar 2T ya. Iya. Nah, kita substitusi di sini sekarang. Em, tetap harus cari persamaan kuadrat juga sih. Bentar ya, berarti tetap sih. Tetap harus cari persamaan kuadrat sih, nggak bisa kayak gini. 5T kuadrat sama dengan V0 kali akar 2/2 T. Berarti 5T kuadrat sama dengan 20T tambah 500. T kuadrat min 4T min 100 sama dengan 0. Kita cari berarti akar samaannya. Hmm. Nah, berarti ini T1-nya berapa nih ya? Bentar ya. Kita hitung kalkulator aja. Oh iya, saran aku buat kalian nih ya yang belum punya kalkulator saintifik, kalian mending beli ya. Karena itu pakai banget buat kalian kuliah. Yang kalkulator bisa ngitung trigonometri, tuh pakai banget tuh. Ini berarti kalau misalnya gini, ini kan berarti jadi 4 plus minus akar 16 min 4 kali 1 kali min 100 per 2. Jadi 4 plus minus akar 16 tambah 400 per 2. 4 plus minus akar 416 per 2. 16, coba bagi 16 ya, 416. Berarti 4 plus minus akar 16 kali 26 per 2. 4 plus minus 4 akar 26 per 2. Jadi dapatnya 2 plus minus 2 akar 26. Nah, cuman kan namanya waktu ya, itu pasti positif kan. Jadi kita ngambilnya yang ini aja yang positif. Berarti jadi 2 plus 2 apa 2 akar 26. Gitu. 2 akar 26. Gitu. 2 akar 26 per 2. 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 2
Sampai sini ngerti kalian? Masih bisa ngikutin dengan jelas kan? Aman ya? Nah, kalau gitu kita kan udah dapat nih waktunya. Sekarang kita bisa substitusi ke sini. Jadi 5T itu 5 kali 2 plus 2 akar 26 itu sama dengan V0 kali akar 2 per 2 itu 1 per akar 2 gitu. Jadi V0-nya itu dapat 10 akar 2 tambah 20 akar 13. Ini tuh meter per second. Udah gitu jawabannya. Gimana kawan-kawan? Aman? Atau aku ngejelasinnya terlalu cepat? Oke. Kalau gitu kita coba next ya. Nah, sekarang kita belajar terkait dengan ketinggian maksimum. Di sini kan kalian tahu nih, namanya kalian kalau ke laju vertikal ya, makin lama makin atas tuh dia pasti makin kecil kan kecepatan dia gara-gara dia itu ketarik sama permukaan gravitasi. Kemudian dia itu nanti mencapai nol pada puncak lintasan lalu membalik lagi ke arah ke bawah. Di sini kita diminta untuk mencari ketinggian maksimum dari lintasan. Nah, rumusnya apa nih? Pada puncak lintasan berlaku VY sama dengan 0. Jika benda-benda pada titik tertinggi itu terjadi saat TM, nih berarti kan waktu yang diperlukan sejak benda ditembakkan sampai mencapai ketinggian maksimum adalah TM sama dengan T besar M sama dengan T kecil M dikurangin T0 gitu. Nah, mungkin di sini kalian ada penurunan rumus. Nanti di sini tuh kita bisa dapat ketinggian maksimum benda gitu. Nah, rumusnya setelah diturunkan seperti berikut, nanti kita dapat adalah persamaannya ini. H maksimum itu adalah setengah V0 kuadrat per G. V0 tapi buat yang Y gitu. Setengah V0 Y kuadrat per G. Atau V0 Y kuadrat itu adalah 2G H maksimum. Gitu. Nah, sekarang juga ditanya jangkauan maksimum. Misalkan peluru ditembakkan pada bidang datar. Jarak arah horizontalnya diukur dari penembak peluru ke tempat jatuhnya peluru. Nah, kita juga harus melihat nih. Dari sini tuh kita juga oke bisa dapat tuh. Nah, jadi dari sini tuh kita bisa dapat jangkauan maksimumnya itu adalah 2 kali Vx0 kali Vy0 per G.
Atau misalkan di sini kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan di ITB itu ya fisika yang penting kalian harus hafal rumus aja. Nah, oke kita coba di sini ya. Soal nomor 2.1. Oke, yang A gimana nih? Jemima, Jemima. Berarti waktu itu kayak OVN action sama Halo, ya kenapa Jemima? maksudnya komponen kecepatan awal tuh gimana? Veno Berarti Veno X-nya berapa? Veno Y-nya berapa? berarti itu yang 200 meter per Ya 200 kali cos 30. ya sama dengan 200 kali setengah satu. ya setengah akar 3 ya. Berapa berarti 100 akar 3 ya. Kalau Veno Y-nya 200 kali 30. 100. ya oke good. Oke, sekarang coba Virgi yang B. Berarti Vx dan Vy. Kecepatan peluru setelah 5 detik penembakan. Berarti gimana? Virgi. Berarti pakai Esperte ya, Kak? Kenapa pakai S per T? Kita punya S-nya gitu. Iya sih. Berarti gimana? Dia kalau Vx ini dia kecepatannya GLB atau GLBB? GLB. Ya, GLB berarti apa rumusnya? Cari-cari Vx-nya. Berarti apa? Vx sama dengan apa? Di Venol. Venol. Kos ya, Kak? Venol X. Ya udah, Vx sama dengan V0 X aja kan? Hmm. 100 akar 3 kan berarti. Nah, berarti kalau misalnya tapi untuk VY, berarti gimana kalau misalnya untuk VY? Berarti itu yang VX yang waktunya yang 5 detik itu nggak ngaruh, Kak? Apa? Yang VX itu yang waktu 5 detik itu ngaruh. Ya, benar. Nah, VS tuh 5 detik setelah penembakan. Kalau VY gimana? Berarti kalau yang VY, V0Y Hmm, terus, dikurang setengah kok ada setengah? GT kuadrat. GT aja nggak. Kalau GT kuadrat kan mau cari jarak. Berarti gimana Y-nya berapa? Hmm, 100 Dikurangi, dikurang 50. jadi 50 ya. Nah, sekarang kalau misalnya X-nya berapa nih?
Kalau Berarti fenol fenol, ya, terus T. Pakai T ya, Kak? ya, berarti berapa? Kos, kos. Oh, berarti 100 akar 500 akar 3. Ya, 500 akar 3 meter ya. Kalau Y-nya, 0Y mm, dikurang setengah GT kuadrat. fenolnya kali apa? Ada lupa, ada yang lupa. Kali T ya. Sama dengan fenolnya 100 kali T-nya itu 100 adalah kali 5 dikurangin 5. setengah kali 10 kali 25. Berarti dia itu 500 min 125, hasilnya 375 meter. Good. Nah, sekarang kita lanjut pertanyaannya. Waktu saat peluru mencapai ketinggian maksimum. Kalau ketinggian maksimum berarti kecepatan dia-nya berapa? 0 ya, Kak? 0, benar. Ya. Sama dengan apa? Yang tadi tuh, Kak, yang final kuadrat sin kuadrat tambah. Bukan. Kan ini VY kan 0. Ya. Berarti apa rumus tadi VY itu apa? Di atas. Final sin final Y min GT. Ya, berarti kan apa? Masukin apa? Final ini berapa? Finalnya 100 dikurangin 10T ya. T-nya berarti berapa? 10. Second, oke. Sekarang gantian Jemima. Jemima kita bahas ketinggian peluru ya, ketinggian maksimum. Berarti apa rumusnya HM? Itu yang tadi setengah kali Veno ya kuadrat lagi. Ya, Veno Y kuadrat ya. Berarti berapa setengah kali Veno Y-nya berapa? Tadi 10, 100 kan? Per G-nya 10. Berarti jadi 500 meter. Good. Oke, sekarang yang Jemima. Waktu untuk mencapai seperempat ketinggian maksimum. Berarti berapa? Berarti pas 125 tinggi. Iya, 125. Ya tadi ya kalau seperempat kali 500 benar 125 sama dengan V0YT berarti V0Y kali T terus kurang setengah GT kuadrat. ya berarti berapa V0Y-nya tadi? 100T dikurangin 5 kali T T kuadrat. Oke, berarti kan dia dapat T kuadrat
min 20T tambah 25 sama dengan 0 kan? Ini kita cari sebentar berapa nih? Oke. 20 plus minus akar 400 dikurang 100 per 2 sama dengan 20 plus minus akar 300 per 2. Jadi 20 plus minus 10 akar 3 per 2, 10 plus minus 5 akar 3 second. Jadi jawabannya masukin aja dua-duanya gitu. Kan toh nyampenya ya kalau yang lebih kecil kan berarti dia lagi naik ke atas. Satu lagi kalau yang lebih besar berarti dia kondisinya gimana Jemima? Kalau yang 10 plus 5 akar 3 kondisinya si peluru tersebut tuh lagi gerak ke atas atau ke bawah? Kalau plus Kalau plus dia geraknya ke atas atau ke bawah? atas. Cok, masa ke atas? Coba bayangin ya. Kalau dia waktunya lebih kecil ya, Iya. ibarat gini ya. Dia gerak benda tuh kan begini kan? Oke. Berarti di titik yang sama tuh dia itu ada berapa? Maksudnya di jarak yang sama tuh berarti kan gini kan? Dia menempuh, dia maksudnya berada di ketinggian yang sama itu sebanyak 2 kali kan kalau bendanya nggak memantul. Iya, Kak. Benar? Kalau nggak memantul dan dia itu bidang datar kan? Artinya dia itu bakal berada di jarak yang sama 2 kali kan? Kalau yang waktunya lebih kecil berarti dia apa? Pas dia naik juga Nah, kalau yang lebih besar berarti pas dia apa? dia turun. Nah, iya gitu maksudnya. Jelas ya? Nah, sekarang yang F. Waktu yang diperlukan biar si pistol tersebut tuh nyampe di tanah kalau ditembakkan di bidang datar. Berarti apa? Bidang datar. Kalau bidang datar berarti ketinggiannya berapa? Coba Virgi, kalau bidang datar berarti dia ketinggiannya berapa? Nol ya Kak. Ya, 0 benar. Berarti 0 sama dengan apa? Sama dengan apa? Di nol ya. Ya, N0 Y kali ini apa nih itu? N0 Y kali Kali terus min min setengah. Ya coba deh. N0 Y-nya berapa di sini? 100. Terus T-nya 100 T. 100 T. apa persamaan jadi apa? 100 apa? 100 T. Ya, 100 T. Terus Min 5 T kuadrat. ya, berarti gimana nih? Berarti kan T-nya dapat berapa? 20. Ya, T-nya dapat 20, benar.
Jelas, Virgi? Jelas, Kak. Jam 5, oke ya. Iya, Kak. Jangkauan maksimum peluru. Sekarang jangkauan maksimum peluru apa? Udah ada rumusnya. Berarti R sama dengan V0 kuadrat berarti berapa? 20 kuadrat per 10 kali sin 60 derajat. Berarti 40 sin 60 derajat. 40 kali akar 3 per 2. 20 akar 3 meter. Sebentar. Kalau misalnya ini 100 akar 3, 100 akar 3 kali T-nya itu kayaknya agak nggak possible juga nih rumus yang ini. Bentar. Dua kali. Wait. Kan jarak maksimum peluru. Oke. Hmm. Berarti jarak maksimum ya. Sorry, sorry. Jarak maksimum kayaknya jangan pakai yang ini deh. Kayaknya rumusnya kurang bagus. Kurang kurang bisa dipercaya. Kan dia itu tadi oke, gini-gini. Ya. Jarak maksimum tuh berarti dia itu pas nyampe nyampe tanah ya. Setuju ya? Pas apa namanya si peluru ini nyampe tanah lagi. Berarti kan secara nggak langsung X-nya itu adalah apa berarti? Berarti kan V0X kali T kan. V0X-nya 100 akar 3 kali 20. Jadi 2000 akar 3 meter. Secara coba-coba. Tapi apa tadi? Jangan-jangan aku salah masukin lagi. Coba R-nya itu adalah 200 kuadrat per 10 kali akar 3 per 2. 40.000 per 10. Ini akar 3 per 2. Oh ternyata bener deh. Sorry aku yang salah masukin angka. Iya iya ternyata ternyata bener. Jawabannya itu 2000 akar 3. Aku izin ke belakang dulu 10 menit ya, kita lanjut 8.30.
Oke, kita lanjut. Aman ya, contoh 21. Kalian sudah bisa. Nggak baik sih kalau kata saya kalian terlalu banyak ngapalin rumus. Hmm. Nah, ini lintasan parabolik. Bentar ya, coba. Hubungan ketinggian dan jarak horizontal batu. Bentar ya, coba-coba. Nah, ini lebih better nih. Kalian kita ngerjain soal yang ini nih. Hmm. Hmm. Oke, kita coba yang ini ya. Em, aku minta tolong siapa ya? Virgi. Kita tahu apa nih informasi di sini? Coba kita punya informasi apa nih? Tinggi batu, Pak. Apa? Tinggi batu. Tinggi batu. H-nya berapa? 7,5 meter. Oke, terus sudah gitu apa? Laju awal. V0 Eh, berarti. Apa? V0. V0-nya V0 X, V0 Y. V0. Iya ya, Kak. V0 Y-nya berapa? 4,5 meter. Baca, coba baca. Meloncat arah apa? Horizontal. Dengan laju awal. 4,5. Jadi V0 Y-nya berapa? Berarti Ibarat ada tebing gini. Harimaunya ngeloncatnya begini. Berarti V0 Y-nya berapa? V0 Y-nya 0 ya, Kak. Iya, benar. Terus udah gitu V0 X-nya kita punya nggak? Punya. Berapa? Yang 4,5 itu apa, Kak? Iya, benar. Nah, berarti sekarang kita perlu apa? Perlu informasi apa nih? Tujuan kita kan mau cari apa? Jarak kan? Jarak terhadap apa? Coba Virgi. Jarak terhadap ketinggian. Jarak enggak, jarak apa nih? Kita mau cari jaraknya jaraknya itu apa?
X atau Y-nya yang kita mau cari? Yang X-nya. Ya, coba kamu sebutin X-nya itu rumusnya apa? V 0 X Terus T kali T. Kita punya V0X kan? punya. Kita punya T nggak? Belum. Belum. Kita berarti harus cari ini kan? Harus cari T kan? Ya, Kak. Cara cari T-nya gimana? Cara carinya gimana? Pakai informasi yang mana? Di sini tuh dalam Informasi apa? V 0 bisa nggak sih, Kak? Pakai V 0 Bisa. Bisa pakai Venol Y. Gimana caranya? Selain fisika ya, selain kalian jago apalin rumus, kalian tuh harus tahu kondisi-kondisi, berarti kayak rumus mana yang dipakai, ibarat kata tuh kalian punya pedang, ya. yang mana, gimana coba? H, H sama dengan H sama dengan, oke. V 0 G Hmm, T min setengah GT kuadrat. Bener nggak sih, Kak? hampir, hampir tepat. Aku benerin dikit ya. Harusnya seperti ini. Nol sama dengan H ditambah ini. Tahu nggak kenapa? Nggak tahu, Kak. Kita mau cari waktu kan? Kita mau cari waktu harimau tersebut mendarat kan? Mendarat sampai sini kan? Ada di titik ini kan? Benar? Ya, Kak. Di titik ini, Y-nya berapa? Y Y-nya akhirnya 0. berapa? Y akhirnya 0. Dia punya ketinggian awal kan? Ketinggian awal dia berapa? Iya, 7,5. Iya. Maka dari itu, kenapa rumusnya kayak begitu? Rumusnya tuh persamaannya seperti itu, yang 0 sama dengan ini. Jadi sama dengan apa? H-nya 15/2 kali V 0 Y-nya berapa? Tambah V 0 Y-nya berapa? 0, Kali T 0 berarti kan dikurangin berapa? 5 T kuadrat. Ya, berarti 5T kuadrat sama dengan 15/2. T kuadrat sama dengan 3/2. Berarti dapat T-nya adalah akar 6/2. Kita ketemu T, kita bisa cari apa? X kan? X sama dengan Ya, apa? V 0 X kali T. Terus, ya, sama dengan 9/2 kali akar 6/2 sama dengan 9/4 akar 6 meter. Oke, Virgi, Jemima ngerti? Ngerti. Ya, oke. Abis itu kita ke Jemima ya. Kita coba cari soal buat Jemima.
Nah, ini tadi sama kayak tadi, ini mah jangan-jangan. Hmm, oke. Sekarang kita nomor 3. Sekarang Jemima. Gimana nih? Kita tahu informasi apa? Kita biasain dulu ya. Selalu tulis yang diketahui. Diketahui apa? H-nya 8 H atau Y ya kita tulis ya 8 meter. X-nya 9. 9 meter, oke. Nah, habis itu apa? Kita bisa cari apa nih? Berarti itu V0-nya 0. V0Y-nya 0 pas dia nyampe di ini kan. Enggak 0 dong. V0Y enggak 0 dong. Kalau V0Y-nya 0 berarti dia geraknya ke kanan doang. Itu maksudnya hanya memiliki kecepatan arah horizontal gimana? Apa? Maksudnya hanya memiliki kecepatan arah horizontal. Jadi gini, ya. Pas Jemima ngelempar bola, ada di satu titik, ya. Dia itu cuma punya kecepatan horizontal. Jadi emang kayak si apa namanya si kita sebutnya tuh berarti pada saat kena jendela tuh berarti kecepatan si Y-nya tuh udah 0 gitu. Bener. Berarti gimana? Berarti bisa nyari kayaknya gitu kan? Berarti gimana nih? Kita bisa cari apa nih? Nyari nyari T-nya kan? Jangan dulu. Kita bisa cari apa? Kan apa? V0 itu kan mengandung komponen kan? Komponen dia X sama Y kan? Iya. Yang ini V0Y. Yang ini V0 kan? Nah, sekarang dia itu tahu apa namanya? Ketika dia udah tingginya 8 meter, itu kan ketinggian maksimum kan? Karena apa? Baca dari sini. Saat mengenai jendela ya, jendelanya itu tingginya 8 meter kan? Iya. Lereng tersebut hanya memiliki kecepatan arah horizontal. Berarti asumsinya apa? Ketika tingginya udah sama kayak jendela, kecepatan Y-nya udah berapa? 0 kan? 0. Ya, berarti 0 sama dengan V0Y. V0Y. jangan di sini jangan pakai V0Y, sorry.
Berarti kan ada nggak, kita tahu nih H maksimum kan, H maksimumnya 8 kan? Tahu nggak yang H maksimum rumus ininya? Yang setengah kali Fenolnya kuadrat. Ya, per apa? Berarti apa? Veno Y kuadrat sama dengan Setengah, setengah, 8 kali 2. 8 kali 2 kali G, ya. Berarti berapa? Eh, 160. 160 kan? Veno Y-nya berarti 4 akar 10 kan? Iya. Nah, ini kan Veno Y. Veno Y itu apa? Kalau dalam Veno, Veno kali apa? Sin. Iya, sin theta kan? Iya. Veno kali sin theta. Yang ditanya apa? Veno kali cos theta kan? Iya. Nah, kita bisa cari. Nah, dari sini juga karena kita udah tahu Veno Y, di sini kita bisa cari waktu kan? Waktu ketika si apa namanya? Waktu ketika bola tersebut udah mencapai titik ketinggian kan? Iya. Di sini berarti apa? So, kalau gitu. Berarti pakai yang V sama dengan V0 min gitu itu. Ya, benar-benar. V-nya berapa? VY-nya sama dengan V0Y min GT kan? Iya. VY-nya berapa? V-nya 0. Ya, V0Y-nya 4 akar 10 kali 10T dikurangi 10T ya. Berarti T sama dengan 2/5 akar 10 second kan? Iya. Udah ketemu itu apa? Kita pakai apa? Boleh lihat soalnya gak, Kak? Boleh. Berarti pakai yang rumus jarak gitu dimasukin gitu ya. Jarak boleh? Boleh gimana kalau jarak? Tapi Coba aja dulu. Nggak apa-apa, nggak ada salahnya kita nyoba. berarti 9 gitu 9 sama dengan, V0x ya, dikali T. 2/5 akar 10 ya. Jadi V0x sama dengan 9 kali 5 bagi 2. ya kan, dapat kan V0x-nya 45/2 akar 10 meter per second. Bisa kan? Iya, Kak. Good. Thank you. Hmm, Oke, aman. Sekarang kita bahas kurikulumnya apa nih? Coba aku pengen tahu dulu.
Well, hmm, oke, kita coba masuk ke gerak melingkar ya. Nah, gerak melingkar nih ya. Gerak dalam roda kendaraan gini, kayak maksudnya gerak roda, gerak CD, VCD, DVD gitu tuh kan semuanya bentukannya bulat kan. Contoh terus udah gitu apa roller coaster ini tuh dia sebagai em, gerakan yang melingkar gitu. Nah, sama kayak gerakan lurus beraturan, kita juga punya namanya gerakan melingkar beraturan atau kita sebut dengan GMB. Nah, lihat, laju benda sepanjang lintasan selalu tetap. Hanya laju yang konstan, tapi kecepatan tidak konstan karena arahnya selalu berubah-ubah. Nah, mari kita turunkan persamaan untuk gerak melingkar beraturan. Ya, jika R adalah jari-jari lintasan, maka panjang satu lintasan penuh kan berarti kita tahu. Kalau misalnya jari-jarinya R, berarti kan jarak jarak tempuh dari bola ini kan yang melingkar ini, gerakan melingkar ini kan dia apa? Satu keliling lingkaran kan? Satu keliling lingkaran apa? Kita tahu rumusnya adalah 2πr kan? Sebentar sambil minum. S sama dengan 2πr. Terus jika waktu yang diperlukan untuk melakukan benda satu putaran penuh adalah T, maka laju benda itu adalah P sama dengan S per T, atau kita bisa singkat jadi 2πr per T. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau mengininya dalam bentuk radian, atau kita kecepatan sudut nih. Ini kan kalau ini dalam kecepatan biasa ya, V itu kecepatan biasa. Ada namanya kecepatan biasa dan kecepatan sudut. Nah, kalau misalnya dinyatakan radian, itu kita disebutnya apa? Kecepatan sudut. Berarti omega sama dengan 2pi per T, radian per second. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, berdasarkan persamaan ini, kita bisa peroleh hubungan antara laju benda dengan kecepatan sudut itu apa? V sama dengan omega kali R. Gerak melingkar. V sama dengan omega kali R. Hubungannya ini aku pasangin semua ya untuk rumus-rumusnya. Nah, udah. Terus kita maju ke percepatan sentripetal. Nah, selama benda bergerak melingkar beraturan, pasti selalu ada namanya percepatan. Nah, kita lihat rumusnya apa? Kan ini kita rumus gaya nih. F sama dengan M kali A. Tapi itu nggak terlalu berhubungan. Nah, ini, bentar ya.
Kayaknya ini bisa dilewat, bisa rada dilewat. Theta S per R. Nah, nah, ini dia nih. Ini nih rumus yang kita tunggu-tunggu nih. Sebenarnya buat kalian sih kalau kata aku ya, yang penjelasan-penjelasan di atas tuh nggak gitu inilah, percuma kalian apa percuma soalnya kayak nggak kalian nggak terlalu memahami terkait dengan konsepnya, itu juga nggak masalah sih, nggak terlalu jadi masalah yang besar. Nanti takutnya kalian nanti begitu di kuliah makin ngejelasin dua konsepnya apa segala macam, malah nanti takutnya kalian makin bingung gitu. Bener nggak kalian kalau di SMA tuh kadang-kadang kalau guru ngejelasin terlalu detail kalian malah jadi bingung. Pernah nggak ngalamin itu? Kalian pernah ya? Ya, jadi kalau kata aku sih mending kalian ngapalin beginian aja lah, dirangkumin. Ini nggak terlalu ini. Tetap, lepas, dan jatuh. Gaya ke pusat bekerja adalah FC. Nah, ini percepatan yang ditimbulkan gaya adalah M sama dengan A, adalah AC sama dengan FC per M. Heeh. Ya, fenomena ini sebenarnya jarang keluar juga, satelit. Ini bukan kalian lah, sebenarnya bukan. Belum. Nah, sekarang kita yang lebih penting konsepnya adalah GMBB. Ya, GMBB itu apa? Gerak melingkar berubah beraturan. Nah, ini percepatan ke pusat lingkaran, pusat lintasan tuh A. Atau percepatan tangan sial nih. Kalian juga di sini ada namanya gerak apa namanya percepatan dari gerak melingkar tidak beraturan nih. Ada namanya percepatan ke pusat lingkaran AS dan percepatan tangan sial yang nanti menyinggung. Biasa kalau dalam soal sih nanti kayak disebutin cari percepatan tangensial atau percepatan lintasan. Itu, ini kan kalian tahu nih VT sama VET namun venok tambah kali T. Nah, ini. Nah, di sini apa? Ini V. Ada kecepatan yang menyinggung. Jadi ini kecepatan lintasan sama ada nanti kecepatan yang kayak istilahnya itu menuju ke pusat lingkaran gitu. Nah, ini kan rumus-rumusnya seperti ini ya. Jadi makin besar percepatan tangensial tetap, meskipun besar percepatan tangensial tetap, percepatan sentripetal selalu berubah mengikuti persamaan seperti ini. Gitu. Nah, jadi kita punya untuk omega itu apa? Omega 0 tambah alfa kali T. Alfanya ini dia percepatan tangensial dibagi dengan jari-jari. Nah, ini juga penting ya, lumayan. Itu omega 0 T. Nah, ini buat si apa namanya? Posisi sudut atau kita sebut radian ya. Jadi sebelum ini aku kan jelasin dulu untuk satuan-satuannya. Theta ini dia itu satuannya radian. Omega ini dia radian per second
Kalau alfa ini adalah radian per second kuadrat. Sama kasusnya itu kayak kecepatan yang laju linier. Tapi bedanya kalau laju linier kan satuannya meter, tapi kalau ke sudut itu jatuhnya dia pasti radian. Terus yang harus kalian ingat juga adalah satu radian itu adalah 180 per pi derajat. Kalau nggak salah ini sih, ntar ya. Satu radian berapa derajat? Ya, jadi satu radian itu dia 180 per pi derajat gitu. Atau kita bisa balikin, jadi satu derajat itu adalah pi per 180 radian. Untuk kecepatan, untuk yang berhubungan dengan sudut tuh yang harus kalian ingat adalah itu. Nah, sekarang kalau misalnya ada apa nih, ya, kasus lagi 1 RPM. Tahu nggak RPM itu singkatannya apa? Radian per menit nggak sih, Kak? Bukan radian per menit. R-nya di sini adalah rotation per menit. Satu putaran itu dia berapa dalam satuan radian? Coba Virgi, satu putaran itu dia berapa radian? Atau gini, satu putaran itu dia berapa derajat? 360 derajat. 360 kan? 2 V ya? 2 V. Iya, berarti kan kali pi per 180 kan? Jadi 2 pi radian per menit. Ini 1 RPM. 1 RPM itu 2 pi radian per menit. Oke, coba yang ini. Cari kecepatan sudut dan percepatan sentripetal titik. Omega. Omega itu apa dia? Coba tadi apa kita tahu? Coba nih ya. Ini aku sambil refresh rumusnya ini. Nih. Oke, yang mana coba? Tadi kita punya kecepatan mobil, laju mobil, sama jari-jari. Kita mau mencari kecepatan sudut. Berarti V per R. Iya, bener. Omega sama dengan V per R. V-nya berapa? 30 per 55 per 100 kan. Jadi 3000 per 55. Omega radian per second. Sekarang percepatan sentripetal.
Tadi percepatan sentripetal apa? V kuadrat per R. Iya, benar. V kuadrat per R. Jadi berapa? 900 bagi 55 per 100. Sama dengan 990.000 per 55 meter per second kuadrat. Good. Hmm. Nah, oke. Mungkin buat next pertemuan kita bisa masuk yang fisika di hukum Newton dan dinamika ya. Jadi paling untuk pertemuan hari ini kita cukupin dulu sampai di sini.